Shalom penonton Alpetra Ministry dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dengan saya dan juga Pendeta Bona di sesi bagaimana pendampingan terhadap orang sakit. Buat yang belum nonton video sebelumnya, nonton dan juga subscribe. Kalau Anda suka, silahkan bagikan ke teman, saudara, dan siapapun orang. Kita langsung menyapa Pendeta Bonason. Apa kabar Pak Pendeta? Baik, baik. Wah, sudah 1 minggu nih kita tidak ketemu ya Pak Pendeta. Pasti Pak Pendeta nih makin sibuk. Pak Pendeta, waktu videonya dinaikkan ke YouTube, ada beberapa penonton yang suka ya, dan juga mereka ada yang komentar di Facebook Messenger ke saya. Mereka menunggu lanjutannya dalam bagaimana mendampingi orang sakit. Nah, ini waktu yang sangat luar biasa dari Tuhan untuk kita. Silakan Pak Pendeta untuk menyampaikan pendampingan bagi orang sakit yang selanjutnya yang bisa dibagikan. Ya, terima kasih. Kemarin saya menjanjikan akan berbicara tentang perkunjungan dan pastoral. Betul. Ya, saya menjanjikan akan berbicara tentang perkunjungan dan pastoral. Kalau misalkan kita melihat dalam pendampingan orang sakit, Bon, kurang mundur. Kepotong, panona. Nah, sakit tuh, sip. Lanjut, pendampingan orang sakit. Action. Ya, dalam pendampingan orang sakit, perkunjungan dan pastoral ini adalah dua hal yang ada tetapi berbeda. Gitu ya. Karena pengertian dasarnya perkunjungan adalah suatu kegiatan untuk menjalin relasi yang lebih akrab. Atau mungkin kita lebih sering mengistilahkannya bersilaturahmi. Oh, itu berkunjung ya gitu ya. Berkunjung. Sementara pastoral adalah pengembalaan. Iya. Nah, secara holistik, pastoral merupakan tugas dan kewajiban semua elemen. Jika itu ada di gereja, berarti semua elemen yang ada di gereja. Tidak terbatas dengan jabatan gerejawi, apakah itu sebagai pendeta ataupun jabatan-jabatan gerejawi yang ada, ataupun komisi. Kadang-kadang kan di setiap gereja, ya mungkin tidak di setiap gereja, di beberapa gereja ada komisi khusus, komisi perkunjungan, komisi pastoral. Iya. Nah, padahal kalau kita berpikir, kita cermati lagi, bukan dalam kemudian bukan kita berpikir, tetapi kita cermati lagi, antara perkunjungan dan pastoral ini adalah dua hal yang berbeda. Kenapa demikian? Contoh kasus, berkunjung ke tempat saya. Apakah itu sebuah pastoral? Bukan. Atau belum tentu. Tetapi tidak melakukan pastoral, hanya berkunjung saja. Itu kan ada perbedaan. Ini dari pertama dari sisi perkunjungan. Kalau misalkan dibalik sekarang dari sisi pastoral, saya mendampingi pastoral, mendampingi atau memberikan penguatan bagi pasien secara video call. Iya. Saya berkunjung tidak? Iya ya, betul. Tidak kan? Iya. Melakukan video call untuk memberikan penguatan. Terus diakhiri dengan doa dan istilahnya bagaimana tahap-tahap dalam pendampingan pastoral. Iya. Apakah perlu berkunjung ke sana? Ya, apalagi dengan kecanggihan media yang seperti sekarang ini, kecanggihan teknologi yang seperti sekarang ini, betul. Tanpa kita berkunjung, kita sudah bisa melakukan pastoral. Dan bahkan yang pada minggu yang lalu saya katakan,
di medsos ini kan, Iya betul. kita mengatakan turut berduka cita, Hmm. kita mengatakan turut merasakan duka, itu sebuah kalimat-kalimat pastoral Iya iya iya. tanpa harus melakukan perkunjungan. Hmm. Tetapi memang Hmm. kembali saya balik lagi ke statement saya yang kemarin, secara umum kalau kita berada di gereja, perkunjungan ataupun pastoral Hmm. itu bermuara pada tridharma gereja, Iya, iya. pelayanan, persekutuan, dan kesaksian. Hmm. Nah, kalau kita melihat pada pengertian pastoral tadi, Iya. yaitu penggembalaan, maka segala kegiatan yang ada di gereja adalah kegiatan pastoral. Segala kegiatan yang ada di gereja adalah kegiatan pastoral. Hmm. Kalau misalkan sudah berbicara kegiatan gereja, terkadang kita sulit memisahkan antara perkunjungan ini adalah pastoral atau pastoral kali ini adalah perkunjungan gitu. Oh iya iya. Kadang sulit untuk memisahkan itu. Iya betul. Nah, tetapi ketika kita berdasarkan bahwa segala sesuatu ketika itu dilakukan dengan dasar suatu kegiatan gerejawi, maka itu merupakan sebuah kegiatan pastoral. Oh. Jadi kalau kunjungan itu sekedar saya ke rumah Pak Bona, ngopi bareng, makan pisang goreng itu kunjungannya biasa ya kunjungan. Gitu. Jadi maksudnya begini Pak, kita harus bisa memisahkan mana perkunjungan dalam bentuk pastoral Mm-mm. atau pastoral dalam bentuk perkunjungan. Oh, jadi- Mana yang hanya perkunjungan dalam bentuk silaturahmi saja. Oh iya iya iya. Tetapi bukan tidak mungkin dalam perkunjungan itu juga bisa terjadi sebuah proses pastoral. Oh, pas lagi Tidak berkunjung menutup ada kemungkinan. ngomong-ngomong pastoral gitu ya. Ya, dalam artian begitu. Ketika kita melakukan pastoral, kita melihat konteksnya dulu. Hmm. Contohnya, ketika kita datang berkunjung ke tempat orang yang tidak pernah ke gereja. Oh iya iya betul. Kalau teori saya dan praktek saya tidak akan pernah berbicara mereka supaya ke gereja. Oh gitu. Mereka harus ke gereja. Saya Oh. tidak akan pernah berbicara seperti itu. Oh gitu. Jadi gimana tuh Pak? Karena kenapa? Yang terjadi ketika mereka dipaksa dibicarakan harus ke gereja dan segala macam, bukannya ke gereja malah makin ngambek, Oh iya ya makin itu malahan ya makin nggak mau ya. makin menjauhkan diri. Iya kan kayak lagu ya Pak, ditarik-tarik tak mau datang, didorong-dorong juga nggak mau maju gitu. Akan tetapi strategi pelayanan yang dilakukanlah seperti itu. Dikunjungi terus tanpa harus menguruh mereka untuk ke gereja. Oh Karena jadi ketika datangin kita- aja gitu. Ya, kita akan menjadi malu, Pak Alfa. Kalau misalkan kita memaksa mereka harus ke gereja sebagai orang Kristen dan segala macam. Dia bilang gini, Pak, sekarang kan di YouTube banyak khotbah. Saya cuma Betul. mendengarkan khotbah di YouTube saja, mau gimana? Udah selesai bagi saya. Iya betul betul. Saya bisa mendengarkan khotbah di YouTube sambil nyangkul, Pak, katanya. Ah betul betul betul. Kita sudah dijawab apa yang bisa kita ini kan. Iya. Nah, itu kan dalam artian ini perspektif saya. Mm-mm. Ini strategi saya untuk melakukan pelayanan terhadap orang-orang yang memang pada intinya yang malas ke gereja. Iya. Di channel kita ini kan dibahas tuh jadi alasan Pak kan online ini malah jadi alasan jadi nggak ke gereja gitu. Malah pendeta Adi kan di video yang bisa dilihat di channel kita ini yang kemarin tuh ngobrol, iya katanya sampai anak-anak aja ya udah enakan di rumah katanya kan karena bisa online gitu sekolah minggu atau ibadah gitu. Disinggung pendeta Bram juga kemarin gitu kan, sekarang ini udah canggih bisa online bisa di rumah, tapi kalau ibadah online
Jangan hanya apa namanya itu ya udah nonton aja kayak nonton film atau nonton apa, tapi ya harus ikuti ibadah itu dengan baik gitu. Mungkin orang-orang yang online ini harus dikunjungi juga ya Pak. Jadi waktu pertama Maret tahun yang lalu terjadi larangan untuk melakukan peribadahan untuk menghindari klaster-klaster terbentuknya klaster-klaster baru itu, memang kami dalam 2 minggu pertama memang melakukan ibadah online. Tapi ibadah online pun tetap dipantau apakah mereka melakukan ibadah ataukah tidak. Nah, kemudian setelah itu kami melakukan ibadah sudah tidak online, tapi langsung offline, membagi kantung-kantung kelompok. Di tempat kami 8 kelompok. Dan itu pendeta, penatua, diaken tuh nyebar ke semua kelompok. Untuk ini. Ya. Kemudian setelah bulan Agustus kami berubah lagi diperkecil lagi menjadi 4 kelompok. Nah, sejak bulan Oktober kami sudah menjadi 2 kelompok lagi. Karena kan kami ada 2 kelompok kebaktian, 2 kelompok ibadah. Dan itu pendetanya keliling. Atau kadang di kelompok 2 gitu kan. Ya biar nggak iri-irian gitu kan. Iya. Dilayani pendeta di sini enggak gitu. Yuk gantian lah, seminggu depan saya di sana. Iya. Nah, pada awal tahun 2020 kemarin sebetulnya saya 2 kali. Jadi saya di sini di kelompok 1 kan dibagi 2, di kelompok 1 hari Selasa, di kelompok 2 hari Jumat. Jadi bisa di kelompok 2 ini bisa dua-duanya didatengin, dilayani gitu kan. Iya. Walaupun datang di sana hanya untuk istilahnya hadir dalam artian ketika ber-PA mereka, jadi semacam namanya itu narasumber. Sebagai narasumber. Iya. Narasumber dan memberikan kejelasan tentang firman yang disampaikan. Itu. Nah, kemudian ketika sudah terjadi pandemi, karena kami juga berlaku pembatasan tersebut, ya akhirnya kami bareng hari Selasa, kelompok 1, kelompok 2. Jadi kelompok 1 saya minggu ini misalkan saya kelompok 1, minggu depan saya di kelompok 2. Kedua. Wah. Ya, dengan menjadi pelayan firman atau tidak tetap hadir gitu. Iya. Soalnya itulah kunjungan pastoral kan, Pak. Ya, kembali lagi ke masalah pastoral tadi. Jadi memang kalau pastoral ini di dalam apa yang kita bicarakan minggu kemarin, bahwa pastoral ini kan memang bukan hanya teori, tetapi pastoral ini praktek. Iya. Tuh. Meskipun dia teorinya misalkan sampai berapa buku-buku bendel-bendel yang dia sudah baca, tetapi tidak pernah dipraktekkan, ya kosong. Iya, betul. Iya sih. Yang namanya. Dan jujur ketika terjadi pandemi ini, sisi persekutuan kita yang dihantam. Iya. Persekutuan kita yang dihantam karena kita dibatasi untuk bersekutu. Iya. Tetapi kan dalam artian ya Tuhan selalu membukakan jalan buat kita. Betul. Amin. Kita bersekutu. Itu. Jadi dalam proses berjalan sampai dengan akhir tahun 2020, bahkan sampai dengan sekarang, kami sudah mulai normal lagi. Dalam artian untuk hari-hari tertentu
semua bisa masuk di gedung gereja. Tapi memang di hari-hari yang ini memang ada pembatasan-pembatasan. Oh, ada protokol ya? Iyalah, pakai protokol lah. Kalau nggak pakai protokol ya kami ditutup lah. Jadi memang disitulah memang tantangan bagi kami seluruh majelis yang ada di tempat kami ini untuk bisa melakukan pelayanan tadi. Iya. Nah, Pak Pendeta, ngomong-ngomong nih, kunjungan pastoral Pak Pendeta kan dibagi dua tuh ya. Kelompok 1, kelompok 2. Nah, ini nih Pak Pendeta, mungkin waktu pandemi ini mungkin agak berbeda lah, tapi kayaknya sih sama ya. Jemaat tuh suka ngiri Pak Pendeta, betul. Malah ada jemaat yang merasa, wah, Pak Pendeta Bona mah datangnya ke rumah yang kaya melulu, ke kita mah nggak mau datang karena miskin gitu kan. Di sana disuguhi apa gitu, di kita cuma singkong rebus misalnya gitu kan. Nah itu gimana tuh Pak Pendeta? Ya itu kan image ya, image pandangan jemaat terhadap pendetanya gitu kan. Tapi puji Tuhan kalau di tempat kami tidak seperti itu. Amin, 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 amin. Puji Tuhan. Itu ya. Justru kalau di tempat kami istilahnya memang nggak terjadi hal yang seperti itu. Karena memang ketika terkunjungan ya saya datangin semuanya. Nah itu kan biasanya gitu kalau ada kunjungan pastoral ya. Kan saya kalau di pelayanan tuh ada 1-2 hari lah kita pakai kan Pak untuk kunjungan pastoral kan. Nah itu suka ada selentingan kayak gitulah jemaat lah. Dia ya kita paham lah ya. Sampai ada yang kayak gratifikasi jadinya ya. Kalau pulang dari tempat dia kita dibahanin nih ikan, dibahanin apa gitu, terus cooker apa kompor apa. Karena pengen pendetanya malah kalau saya malah jadi malu kalau seperti itu, seolah kita hadir di sana itu karena ada iming-imingnya itu. Nah itu makanya, jadi kan serba salah makanya. Ya nanti setelah pulang dari sana ada oleh-olehnya gitu. Iya. Malah kadang saya, wah ngapa loh yang seperti itu, mungkin istilahnya ya, mungkin mereka berlebih, tapi kan masih banyak yang lebih ini lagi, yang lebih istilahnya membutuhkan daripada kami. Ya saya sering kali gitu juga Pak Pendeta, kalau lagi pelayanan pastoral tuh, aduh jangan kasihkan ke saya lah, bukannya saya nolak ya. Ya kan Pak Pendeta, kita bukannya nolak, ya kita juga mau lah namanya dikasih. Tapi memang sih kunjungan pelayanan pastoral ini di masa pandemi sekarang ini memang sulit ya Pak Pendeta ya. Pak Pendeta juga mungkin pergi. Sulit sekali Pak Alta. Jadi memang ya itulah keterbatasan kita semua dengan dibatasi dengan protokol kesehatan itu. Tapi memang kalau untuk daerah kami kan memang bukan termasuk daerah zona merah kan. Jadi ya setidaknya kami juga masih bisa bisa untuk mengunjungi tapi di rumah gitu. Kalau untuk di rumah sakit ya sulit juga. Ya masih dibatasi kalau untuk di rumah sakit. Iya. Nah ini Pak Pendeta ada yang nanya nih, Pak Pendeta nggak takut ketularan katanya, karena Pak Pendeta kan melayaninya orang-orang yang sakit keras. Pak Pendeta apakah nggak takut ketularan katanya Pak? Ya secara manusiawi takut lah. Secara manusiawi takut lah. Iya betul. Ya karena. Ya tetapi kan namanya tugas loh. Iya. Ya, namanya tugas dan panggilan kan untuk seperti itu. Ini bukan ya, kita juga bukan tanpa perhitungan gitu kan, bukan tanpa perhitungan. Ketika memang rawan, ketika memang ini ya kita gunakan media sosial untuk ini. Jadi sudah terjawab proses pendampingan pastoralnya. Sudah terjawab lah ya berarti. Karena saya jawabnya Pak Bonanya sakti. Ya secara gini loh, secara manusiawi takut, secara manusiawi tetap takut. Iya. Gitu. Nggak ada yang hebat manusia
ini. Secara manusiawi. Cuman ketika kita diposisikan Tuhan, gitu, ditempatkan Tuhan untuk melakukan itu, ya kita percayalah Tuhan memberikan yang terbaik, gitu kan. Iya. Apalagi gini loh, yang pertama meledak ini justru di kalangan gereja pandemi ini. Oh, gitu ya. Di kalangan gereja. Jadi di salah satu denominasi gereja yang memang pada waktu itu mengadakan semacam sidang tahunan begitu. Oh. Itu pertamanya meledak itu. Oh. Pandemi itu. Itu dari berapa orang yang hadir ini ada berapa persen yang terkena itu. Oh. Terpapar virus tersebut. Waduh. Ternyata ya. Ya, tapi makanya kita ini mau bikin apapun juga ya, kalau sudah ini kadang-kadang kita berpikir jangan sampai gereja di tempat kami menjadi klaster. Gitu kan? Iya, betul. Karena sekarang begini toh, jadi meskipun artinya meskipun kita masih berada di dalam situasi pandemi ini, gitu ya, tapi ada satu hal yang memang harus tetap kita kita jalankan, yaitu penggembalaan tadi. Ya. Penggembalaan dalam bentuk apa? Mungkin dalam bentuk pastoral, dalam bentuk pendampingan pastoral, dalam bentuk perkunjungan, dalam bentuk peribadahan. Iya. Banyak bentuk-bentuknya. Ya memang sih ya. Gitu. Ya pokoknya tidak mengurangi semangat untuk perkunjungan lah ya, pelawatan mungkin ya. Sama pelawatan gimana tuh? Ya. Sama kan pelawatan gitu ya, pelawatan orang sakit, pelawatan jemaat gitu ya. Ya, seperti itu. Jadi jangan sampai pandemi ini dijadikan alasan untuk kita malas-malas dalam pelayanan. Iya. Kalau misalkan pendetanya sudah malas ya, nah apanya jemaatnya, apa jadinya gitu kan. Kalau di obrolan yang dulu itu kan di salah satu sesi kan dikatakan loh jemaat ini sudah milihnya online kok. Iya. Sudah milihnya online. Nah bagaimana dengan pendetanya? Iya. Ya, betul. kalau pendetanya juga senang online ya online aja gitu. Saya rasa nggak seperti itulah. Gitu. Iya sih. Kan sekarang udah banyak lah misalnya nggak di YouTube juga di Facebook ya. Mereka kan pada online kan menyampaikan firman atau apa gitu. Seperti teman kita Pak Joshua kan, dia terpaksa harus online di rumah. Makanya renungannya juga kita masukin di YouTube kan gitu. Ya termasuk Pak Bona juga. Tapi Pak Bona kan bukan karena hal yang sama, karena setiap daerah berbeda ya. Kalau Pak Bona memang di Alpeta Ministry sudah berkomitmen untuk menyampaikan firman Tuhan dan juga menyampaikan hal seperti ini. Pak Pendeta, ini kadang kan di gereja ada bagian diakonia ya? Ya. Nah, apakah bagian diakonia ini juga wajib atau bukan wajib mungkin ya, atau gimana bahasanya, mengunjungi orang-orang yang sakit, jemaat yang sakit, jemaat yang undur gitu. Jadi tidak hanya Pak Pendetanya gitu. Apakah itu bisa disebut kunjungan pastoral juga nggak tuh? Ya, pertama saya ingin katakan bahwa di tempat kami itu terbagi dua. Jadi diakonia dengan perkunjungan ini berbeda. Oh, ada sendiri ya timnya ya? Pastoral dan perkunjungan ini berbeda dengan diakonia di tempat kami ya. Iya. Di tempat kami. Nah, diakonia ini lebih ke arah dalam artian bukan perkunjungan ini, lebih ke arah diakonia yang memang langsung. Jadi kalau misalkan kita berbicara diakonia itu ada karitatif, ada reformatif, ada transformatif. Ya. Jadi lebih ke arah diakonia karitatif untuk komisi diakonianya. Iya. Nah, kalau untuk pendampingan ini ada di komisi
perkunjungan. Oh. Nah, permasalahannya begini, terkadang kan terjadi kebingungan juga dalam hal itu. Nah, disitulah peran majelis untuk mengatakan, oh ini bagiannya perkunjungan. Iya. Kalau misalkan sudah istilahnya yang namanya iuran dan segala macam, itu posnya diakonia. Ya kan nggak mungkin pelawatan dilakukan oleh seorang gembala dengan banyak jemaat kan, pasti ada orang-orang yang sudah dipakai Tuhan di gereja untuk membantu gembalanya gitu ya Pak Pendeta. Kalau Pak Bona di sini harus ke sini, wah nanti dipotong-potong Pak Bonanya gimana ya? Ya kan jemaat suka kalau ke gembalanya udah ini banget, suka seneng berharap ada ya. Kalau kunjungan ini kan kita ngomongin kunjungan ini, ya itu tadi pada iri ya, wah di kelompok 1 saya didatangin, di kelompok yang kedua nggak pernah datang. Nah kan itu memang sulit ya dalam kunjungan. Ya, untuk mencegah itu ya saya sampaikan, saya sampaikan kepada mereka. Jadi dalam artian kalau saya minggu sekarang saya di tempat ini, ya di luar saya pelayan menyampaikan firman atau tidak menyampaikan dalam artian menjadi pelayan firman di ini atau jadi pemandu PA atau tidak. Nah, kalau saya kelompok 1 minggu ini saya di kelompok 1, berarti minggu depan sudah pasti di kelompok 2. Kecuali ada jadwal gitu. Jadi mereka dengan sendirinya mereka menyadari hal itu gitu kan. Jadi tidak bisa dipaksa harus ke sana, harus ke sini, tidak. Nah, tetapi berbeda dengan permasalahan pastoral atau perkunjungan. Ya, pastoral dan perkunjungan itu berbeda dengan itu. Jadi meskipun komisinya sudah dibentuk, majelis pendampingnya juga sudah dibentuk, tetapi tetap saya pribadi berusaha untuk tetap ikut hadir di sana untuk memberikan penguatan. Karena bahkan ya itulah yang sempat kita bahas ini, pendeta ini bukan dokter gitu, tetapi selalu diberikan ruang untuk masuk dalam pengobatan. Dan pendeta bukan orang sakti. Itulah yang ininya. Tapi jadi berarti tetap saya untuk berusaha meskipun ini, bahkan kadang ketika saya dengar, oh ada jemaat A sakit, oh ada jemaat B sakit, saya berusaha untuk lebih dulu ke sana daripada yang lain. Gitu, daripada yang lain. Nah, saya cuma telepon komisi perkunjungannya, saya bilang ini jemaat ini sakit, jadi kalau bisa datang, kalau nggak bisa nggak apa-apa, saya yang datang duluan. Iya. Luar biasa nih Pak Pendeta. Oke Pak Pendeta, jangan dikeluarin sekarang semua. Kita harus agak tahan sedikit, nah supaya para penonton jemaat yang setia dengan Alpetra Ministry bisa terus menonton di seksi ngobras bareng Pendeta Bona. Di sesi ngobras kali ini, saudara kayaknya cukup dulu segini. Masih pada penasaran pasti semuanya. Tapi jangan khawatir, karena Pendeta Bonason akan selalu ada di ngobras yang berkaitan dengan pastoral, dengan bagaimana beliau membagikan kepada kita dekatnya dia dengan jemaat yang sakit, yang sedang kesusahan. Maka dari itu, bunyikan lonceng notifikasinya ketika Anda menekan tombol subscribe, karena Pendeta Bona akan ada di Alpetra Ministry Channel membagikan berkat-berkat buat kita. Iya, bukan begitu Pak Pendeta? Oke. Iya. Pak Pendeta, terima kasih untuk waktunya. Seperti biasa Pak Pendeta, tolong closing statement-nya dulu sedikit. Setiap pelayan memiliki cara melayani tersendiri. Tapi satu hal, semua harus bertujuan untuk memuliakan Tuhan. Iya. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Terima kasih Pak Bona. Semoga terus diberkati pelayanannya dan juga kita semua diberkati oleh Tuhan. Amin. Amin.